Kayu hasil deforestasi hutan alam ternyata masuk ke pasar Eropa. Kok bisa ya? Kita semua tahu pasar Eropa itu pasar yang paling ketat soal isu lingkungan dan keberlanjutan. Tapi ternyata kayu ilegal dari Indonesia itu bisa menembus pasar tersebut. Investigasi dari Auriga Nusantara dan Earthsites yang dilakukan dengan menganalisis sekitar 10.000 naskah rencana pemenuhan bahan baku industri atau RPBBI dari sistem data Kementerian Kehutanan menemukan fakta bahwa kayu hasil deforestasi alias pembabatan hutan alam di Kalimantan bisa lolos dan mengalir deras ke pasar kelas atas di Eropa, terutama ke Belanda, ke Belgia, dan ke Jerman. Setidaknya ada 65 perusahaan yang mengolah kayu hasil pembabatan hutan alam. Kayu-kayu ini jadi triplek, jadi decking taman, sampai kusen pintu. Pertanyaannya, gimana kayu hasil deforestasi ini bisa disulap jadi produk legal? Yuk kita bedah teman-teman. Tim investigasi menemukan ribuan hektar hutan alam di Kalimantan dibabat habis untuk masuk industri kayu. Padahal hutan alam tersebut adalah habitat penting orangutan yang sudah terancam punah. Warga lokal juga mengaku kehilangan sumber pangan dan pendapatan. Padahal kita sudah punya sistem verifikasi legalitas kayu atau SVLK yang dapat memastikan setiap produk kayu yang diekspor memenuhi aspek legalitas, terverifikasi dan berkelanjutan. Meskipun transaksinya tercatat secara legal di dokumen, tapi sumbernya berisiko tinggi karena berasal dari kawasan deforestasi. Ini alarm keras buat SVLK. Kalau sistem yang seharusnya menjamin kayu itu legal dan berkelanjutan masih bisa kecolongan, kayu dari hasil deforestasi berarti ada kebocoran yang parah dan minimnya transparansi data di rantai pasok kita. Bukan hanya kita yang punya PR. Negara-negara Eropa juga harus dikritik. Eropa selama ini selalu ngotot, pengen banget agar EU Deforestation Regulation atau Undang-Undang Anti Deforestasi Uni Eropa segera diterapkan. Dengan regulasi ini, semua produk yang masuk Eropa harus deforestation free. Tapi lagi-lagi fakta di lapangan menunjukkan ada perusahaan di Belanda yang mengakui kalau kayu lapis dari Indonesia itu berasal dari wilayah pembabatan hutan alam. Tapi mereka tetap lanjut bisnis dengan pemasok mereka di Indonesia. Ini namanya standar ganda. Mereka mengklaim berkelanjutan tapi menutup mata adanya kerusakan hutan di negara tropis sebagai pemasok kayu mereka. Aaron White dari Earthsites mengajak negara-negara eksportir produk kayu mendesak Eropa agar segera menerapkan EUDR tersebut dengan ketat dan mengaudit pemasok mereka, agar tidak ada lagi produk kayu hasil deforestasi yang bisa diperjualkan terutama ke pasar Eropa. Tapi yang juga tak kalah pentingnya adalah kita harus membersihkan rantai pasok kayu kita dari pemain dan permainan kotor pengusaha yang berkelindan dengan oknum penguasa. Pemerintah harus mengaudit keseluruhan SVLK dan meningkatkan transparansi data geospasial hutan. Kita harus desak pemerintah dan pengusaha untuk tidak sekali-kali mengorbankan hutan demi cuan jangka pendek. Gimana menurut kalian? Apa kalian sependapat dengan saya? Berikan komentar dan pendapat teman-teman di bawah ya. Jangan lupa pula untuk selalu like, share, dan follow video ini.